sih tujuannya tetap gagah. Selamat datang di channel misteri, investigasi supranatural, tradisi, budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like and subscribe channel misteri. Terima kasih. Objek wisata Telaga Madirda di Desa Berjo Margoyoso, Karanganyar, dikenal memiliki pemandangan yang sangat indah. Telaga yang bersumber dari mata air lereng Lawu ini, dikelilingi oleh tanaman hutan rakyat. Telaga Madirda tidak hanya menawarkan objek wisata alam dan camping, tetapi juga wisata keluarga. Di kawasan objek wisata Telaga Madirda, terdapat batu gilang yang diyakini merupakan petilasan Prabu Brawijaya V. Selain itu juga terdapat sumber mata air yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh sebagian masyarakat. Air dari sumber mata air Telaga Madirda kerap dipergunakan oleh umat Hindu untuk acara keagamaan, seperti upacara melasti. Dikutip dari berbagai sumber cerita, nama Telaga Madirda konon berkaitan dengan epik Cupu Manik Astagina, yang terlahir dari kisah Ramayana karya Empu Walmiki ribuan tahun silam. Dikisahkan, Cupu Manik Astagina merupakan pusaka yang di dalamnya berisi rahasia kehidupan jagat raya dan swarga loka. Sebagai pusaka kadewatan, Cupu Manik Astagina dipakai untuk mensucikan alam para dewa. Apabila dibuka di bagian dalamnya akan tampak gambaran swarga loka dan panorama alam raya. Menurut ketentuan para dewa, isi Cupu Manik Astagina tidak boleh dilihat atau dimiliki oleh manusia. Alkisah diceritakan, Dewi Indradi, istri Resi Gotama sering merasa kesepian, karena bersuamikan seorang Brahmana tua yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertapa. Hingga pada suatu ketika, ia tergoda oleh panah asmara Batara Surya. Sampai terjalinlah hubungan asmara, yang bertahun-tahun tidak diketahui oleh Resi Gotama dan ketiga putranya yang mulai beranjak dewasa. Dewi Indradi memiliki pusaka Cupu Manik Astagina pemberian Batara Surya. Dipesankan, agar jangan sekali-kali pusaka tersebut ditunjukkan kepada orang lain, apalagi diberikan, meski itu putranya sendiri. Jikalau dilanggar maka akan terjadi sesuatu hal yang tak diharapkan. Sampai pada suatu hari, saat Dewi Indradi mengamati keindahan isi Cupu Manik Astagina, putri sulungnya yang bernama Anjani melihat, dan ingin mengetahui keindahan pusaka tersebut. Maka dengan terpaksa Dewi Indradi akhirnya meminjamkan, dengan syarat jangan sampai diketahui oleh dua orang adiknya. Oleh Dewi Anjani, pusaka Cupu Manik justru malah dipamerkan kepada kedua orang adiknya yang bernama Sugriwa dan Subali. Akibatnya, Cupu Manik Astagina menjadi rebutan, hingga terjadi pertengkaran di antara ketiga kakak beradik. Anjani menangis dan melaporkan keadaannya pada ibunya, sementara Sugriwa dan Subali mengadu pada ayahnya. Sugriwa Subali menuduh ayahnya, Resi Gotama bertindak tidak adil memanjakan Anjani, dengan memberi hadiah Cupu Manik Astagina. Mendengar perkataan putranya, Resi Gotama sedih dan memanggil Anjani dan Dewi Indradi. Karena rasa takut dan hormat, Anjani lantas menyerahkan Cupu Manik Astagina kepada ayahnya. Anjani berterus terang jika pusaka tersebut dipinjam dari ibunya. Sementara itu di hadapan suaminya, Dewi Indradi diam seribu bahasa tidak berani berterus terang dari mana ia memperoleh pusaka kadewatan tersebut. Sikap membisu Dewi Indradi akhirnya membuat Resi Gotama marah dan berucap, jika diamnya bagaikan patung batu. Oleh karena kesaktian Resi Gotama, Dewi Anjani lantas berubah wujud menjadi batu. Menghadapi kenyataan nasi terlanjur menjadi bubur, Resi Gotama lantas mengangkat batu jelmaan istrinya dan melemparkan sejauh mungkin, jatuh di Taman Argasoka Kerajaan Alengka. Untuk keadilan, Resi Gotama akhirnya membuang Cupu Manik Astagina ke udara agar diperebutkan oleh ketiga orang putranya. Cupu jatuh di hutan pecah menjadi dua. Isinya jatuh ke Telaga Madirda yang dulu bernama Telaga Sumala.
sedangkan wadahnya jatuh ke Telaga Nirmala. Subali dan Sugriwa yang terjun ke dalam Telaga Mardida mengejar Cepu Manikastagina, lantas berubah wujud menjadi kera. Sedangkan Anjani hanya berubah wujud di sebagian wajah dan lengannya, karena hanya membasuh wajahnya di Telaga Madirda. Perubahan wujud Anjani, Sugriwa dan Subali, karena keampuhan ucapan Resi Gotama yang melihat ketiganya berebut cepu seperti kera. Untuk menebus kesalahan agar ketiga putranya bisa kembali lagi ke wujudnya yang asli, Resi Gotama lantas menganjurkan ketiganya untuk tapa brata. Dewi Anjani dianjurkan bertapa nyantaka seperti katak di dalam Telaga Madirda. Sedangkan Subali dan Sugriwa disarankan melakukan tapa ngalong dan tapa ngidang di hutan Sunyapringga. Banyak mitos versi cerita Cepu Manik Astagina, yang sampai saat ini terus melegenda di dalam cerita dunia pewayangan. Yang gawa juga kayu kuwi. Berapa yang dibawa keluarganya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesannya gimana Pak Bini? Kesannya setelah sampai sini ya lumayan bagus sih. Untuk view-nya juga bagus, untuk pandangan selfie juga bagus. Jadi suasananya juga alami, enak. Harapannya apa? Harapan ke depan ya ada renovasi untuk perbaikan dan lebih bagus lagi. Nah, mungkin untuk ini apa, terutama untuk wisata telaganya, ditambah untuk perahu-perahu wisata untuk dan lain sebagainya. Apa? Atus sepuluh. Dan ada di sana. Ya, enggak ini.
Sayang pak deh. Benar ya. Beran. Awas ya Bram. Suku kaya loh.